Kalian, shalom semua yang di bawah ini. Sekali lagi shalom. Anak muda, shalom. Ya, semuanya shalom. Puji Tuhan. Luar biasa, hari ini menjadi momen yang sangat penting karena mengingat juga kita semua sudah beribadah secara onsite ya. Dan juga apalagi ini masuk musim liburan ya. Jadi kita punya jiwa juga sangat-sangat antusias ya di dalam ibadah, tetap setia meskipun ada tantangan juga ya, godaan untuk berpergian ya. Silakan, tapi sudah kita punya momen yang baik untuk beribadah bersama-sama. Saudara, kita bicara tentang topik tema-tema tentang misi ya. Hari ini minggu pertama kita bahas soal gereja dan kegiatan sosial. Saya ajak kita membaca dari Matius pasal 25. Silakan buka Alkitab, Matius 25 ayat 31 ya, sebenarnya satu perikop sampai 46. Tapi kita bisa ini ya, bisa lihat beberapa bagian yang saya highlight nanti di dalam khotbah ya. 25 dari Injil Matius ayat 31 sampai 36. Saya baca ayat 31, saudara bertanggapan membaca ayat 32 ya. Saya mulai dengan ayat 31, penghakiman terakhir. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Sudah sampai di sini dulu, kita membaca firman Tuhan. Saudara, di dalam setiap hari-hari kita ini, kita melakukan sebuah kegiatan, ya tanpa kita sadari mungkin mirip seperti ini. Yaitu kita memilih-milih, memisah-misahkan sesuatu di dalam hidup kita. Misalnya waktu kita pergi ke pasar, saudara, kita melihat ada buah, setumpuk sayur, atau ikan. Waktu kita akan membeli dan membawa pulang, tentu kita akan memilih-milih kan. Memilih yang segar, memilih yang baik, memilih yang kita lihat pandangan kita cukup baik. Dan kita pilih itu bagi kita. Dan kita bawa pulang yang segar, yang baik menurut kita. Termasuk juga kita waktu kita membeli barang. Ya, membeli barang, kita akan pilih yang terbaik. Kita nggak mungkin ngambil yang, wah ini jelek kita ambil. Aneh rasanya. Tapi kita akan pilih yang terbaik yang ada di pajangan itu. Ya, yang terbaik kita akan pilih. Nah saudara, ketika kita memilih, sebetulnya kita itu punya satu standar di dalam diri kita untuk memilih sesuatu. Karena yang saya pandang baik, belum tentu orang pandang baik, ya kan? Saya pilih ini karena ada selera, ada yang membuat saya tertarik. Tapi saudara mungkin bisa berbeda memilih yang lain juga. Gitu. Jadi punya standar berbeda-beda dan masing-masing menentukan bagi dirinya standar itu. Saudara. Dan kita memilih yang baik. Oh yang tidak baik kita akan nggak ambil, yang baik kita ambil, kita pilih, kita bawa pulang saudara. Nah demikian yang dalam perikop yang kita baca, 2 kali muncul kata memisahkan. Memisahkan. Gitu ya. Nah ini adalah gambaran ketika Tuhan Yesus datang kembali nanti. Sekarang Tuhan Yesus ada di surga. Nanti dia akan datang kembali dan dia akan memisahkan. Melakukan sebuah pemisahan. Pemisahan ini adalah bagian dari penghakiman yang terakhir. Sebuah babak terakhir dari dunia ini. Sebuah adegan yang terakhir. Di mana Yesus akan datang dalam kemuliaannya dengan duduk di tahta sebagai raja lalu melaksanakan penghakiman. Semua bangsa saudara dikumpulkan. Baik yang percaya atau yang tidak percaya akan dikumpulkan bersama-sama di hadapan Tuhan. Lalu Tuhan akan memisahkan mereka.
dengan standar Tuhan. Ya. Saudara, saya termasuk orang yang cukup teliti kalau beli barang ya. Cukup mengamati detail-detail supaya mendapatkan yang baik. Tetapi tetap aja saudara, pernah satu kali beli buah aja, buah seperti pir yang Korea itu, beli 3 biji. Bawa pulang, luarnya bagus. Tetapi ada satu di dalamnya yang sudah mulai hitam dagingnya. Saya pikir ini udah gak bisa dimakan. Itu standar saya ternyata salah saudara. Melihat dari luar itu begitu bagus, begitu baik sehingga kita pilih, kita timbang, kita bawa. Ya, kita sedikit menyesal, kenapa pilih yang ini ya? Tapi tidak tahu isinya akan seperti itu. Nah, itulah penilaian kita, standar kita melihat sesuatu, menilai sesuatu. Tetapi Tuhan waktu dia memisahkan antara domba dan kambing, Tuhan itu tidak melihat penampilan kita. Mau bagus, mau apa, tidak. Tapi Tuhan lihat di dalam hati kita. Sehingga Tuhan tidak akan tertipu, ternyata dia salah memisahkan gitu ya. Enggak. Tidak ada yang bisa luput juga dari Tuhan. Tiba-tiba nyelonong ke domba, menyusup ke ini misalnya, ke kambing atau kambing ke domba. Tidak. Tidak ada yang bisa luput dari pengamatan Tuhan. Dan tidak ada penyesalan waktu Tuhan memilih. Karena Tuhan tahu jelas waktu dia memilih. Dia melihat sampai ke dalam hati kita. Dan dia tahu apa yang kita lakukan, kita perbuat. Sehingga waktu Tuhan melakukan pemisahan itu jelas sekali saudara. Ya, tidak ada yang salah di situ. Dan dia sungguh adil di dalam penghakiman itu. Saudara sekalian, ya di dalam penghakiman itu Tuhan itu mengkelompokkan manusia, ada yang diibaratkan, digambarkan sebagai kambing di sebelah kanan. Kambing ini dikatakan akan menerima, diberkati dia. Menerima warisan kerajaan Allah. Dan ini akan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, menerima berkat-berkat Tuhan. Itulah domba yang di sebelah kanan itu. Lalu dia berikan satu jarak, ini kambing. Yang Tuhan sudah tahu ini perbuatan mereka seperti apa di dalam hidupnya. Dan Tuhan sudah pastikan mereka akan ditolak dan mereka akan ada di tempat siksaan yang kekal. Jelas dua gambaran yang kontras, yang berbeda saudara. Saudara, kalau kita hari ini melihat hidup kita ya, kita ini kalau menebak-nebak Tuhan Yesus datang, kita ini akan dikelompokkan sebagai kelompok yang domba atau kelompok yang kambing, saudara. Domba ini yang diterima Tuhan, diberkati, lalu menerima kerajaan surga. Sekali lagi, yang kambing adalah yang menerima tempat siksaan kekal, neraka, di situ dia. Maka sudah saja kita berpikir, merenungkan, kalau Tuhan datang, kita ini akan dikelompokkan mana oleh Tuhan? Domba atau kambing? Kalau kita tidak yakin saudara, maka kita punya kesempatan hari ini untuk berubah. Untuk memastikan, untuk menentukan kita ini akan menjadi apa. Kalau kita merasa kita masih belum melakukan apa yang Tuhan kehendaki, mungkin kita harus cepat-cepat bertobat selagi Tuhan belum datang, selagi juga kita belum meninggal, kita bisa berpindah ke arah domba. Atau sudah kita sudah ada di kategori domba, mari kita pertahankan dan bahkan lebih menjadi berkat di situ. Ya, masih ada kesempatan buat kita untuk berubah dan melakukan hal yang lebih baik lagi dari hari ini. Kalau masa lalu sudah lewat, maka mulai hari ini kita dibukakan, kita ingin bisa lebih melakukan hal yang berkenan kepada Tuhan. Saudara tahukah berdasarkan apa mereka ini dipisahkan? Ada kambing, ada domba. Saudara, jelas Alkitab mengatakan berdasarkan perbuatan mereka. Mereka itu dibedakan, saudara. Berdasarkan perbuatan. Saudara, mereka dinilai dari apa yang mereka lakukan buat Tuhan atau enggak. Ya, dikatakan di ayat yang tadi saya bacakan, apakah waktu Tuhan Yesus lapar dan haus mereka memberi makanan dan minuman? Apakah waktu Tuhan Yesus itu seorang asing mereka memberikan tumpangan? Apakah waktu Tuhan Yesus itu waktu telanjang mereka memberi pakaian buat Tuhan Yesus? Apakah waktu Tuhan Yesus sakit mereka juga datang membesuk? Apakah waktu Tuhan Yesus di dalam penjara mereka mengunjungi Tuhan Yesus dan memberikan penghiburan di situ? Saudara perhatikan ada 6 situasi yang digambarkan di situ. Ya, ada soal makanan, minuman, pakaian, soal fisik. Tapi tidak berhenti sampai di situ.
ada juga soal perhatian, soal kunjungan, soal penghiburan bagi mereka yang susah hati. Jadi hal yang digambarkan ini bukan hanya masalah soal perbuatan baik dalam arti memberi orang makan, minum, dan pakaian saja, tapi juga memberikan sesuatu yang bernilai lain. Ada perhatian, ada penghiburan bagi mereka yang susah. Ada kunjungan yang menunjukkan kita betul-betul mengasihi orang itu. Ya, sudah kalau hari ini banyak orang melakukan pelayanan sosial, kegiatan sosial seperti beramal, oke. Tetapi bukan itu saja kan yang manusia butuhkan. Ada hal yang lebih juga yang manusia butuhkan. Mereka butuh diperhatikan waktu mereka susah. Mereka perlu dikuatkan waktu mereka lemah. Mereka perlu dihibur. Mereka perlu bahkan dijenguk waktu mereka sedang di dalam keadaan yang kesepian dan sendirian. Orang butuh itu. Tidak hanya soal makan, minum, pakai. Tapi hal yang non material itu juga orang butuhkan. Nah saudara, saya nonton satu video ya, yang ditunjukkan istri saya. Jadi kemarin saya lihat satu video, ada seorang pengemis itu, biasalah pengemis, datang ke warung makan, minta makan. Pemilik warung itu kasih dia makan. Kasih dia makan. Tapi selesai makan, pemilik warung bilang, cuci piring ya. Cuci piring. Oke, dia dibawa ke dapur sama karyawan lain. Dilihat dapur sudah setumpuk. Itu pelanggan-pelanggan tuh udah selesai makan, ini gak ada yang cuci. Dia disuruh cuci itu piring semua, satu tumpuk. Selesai cuci, pemilik warung bilang, besok mau makan lagi nggak? Kalau besok mau makan lagi, datang jam 5 pagi. Warungnya buka jam 5 subuh. Oke, ya. Dia sudah berpikir besok saya tenang, saya punya breakfast jam 5 pagi besok. Dia datang, tapi terlambat dia datang. 5:30 dia baru datang. Si pemilik warung ini serius nggak sih? Mau makan atau mau apa? Datang terlambat, dikasih waktu jam 5, datangnya terlambat. Gitu. Waktu dia datang, terlambat itu setengah jam, langsung dia dikasih list, ini kerjaan kamu ya, tolong ambilin belanjaan saya, sayur-sayur, barang-barang kebutuhan ini alamatnya tolong ambil. Dia bingung, saya kan dijanjikan makan, breakfast, kok dikasih kerjaan? Pokoknya udah kamu ambil dulu, nanti makan, bisa. Dia sambil berpikir dengan kertas, dia jalan, apa ini maksud pemilik warung ini? Terus dia lihat warung kedua, ih ramah banget ya. Pengemis ada juga di situ, dapat makan gratis, nggak perlu lakukan apa-apa, nggak disuruh-suruh cuci piring, ambil belanjaan, tapi dikasih makan gratis. Dia pikir besok gua ke situ aja, nggak mau ke sini, karena lebih enak di situ kan. Akhirnya kertas itu dia nggak sampai ke ngambil barang, dia umpetin, dia ke situ saudara, ke warung kedua, dapat makan, gratis senang ya. Lusanya karyawan di warung pertama itu ketemu dia, kok kamu disuruh ambil barang gak pulang-pulang? Bagaimana kamu sudah makan belum? Sudah di warung ini. Saudara, dia berkata begini, saya dulu juga seorang pengemis. Saya berubah bagaimana? Kamu sebenarnya oleh ibu pemilik warung pertama itu sedang dilatih untuk kerja. Kamu mau jadi pengemis seumur hidup kamu masih muda ini. Kamu gak mau meningkatkan martabat hidup kamu dan lebih berguna, lebih jadi berkat. Saya dulu pengemis. Ibu itu melatih saya, memberi saya pekerjaan, mendisiplin saya soal waktu. Hari ini saya bukan pengemis. Hari ini saya seorang karyawan di warung makan itu. Dia baru sadar. Ternyata ibu itu sedang melatih dia, kasih dia kerjaan. Sampai dia bisa, dia jadi karyawan. Bukan jadi pengemis lagi. Ini cara dia untuk menunjukkan perbuatan baik. Betul orang butuh makan, butuh pakaian. Tapi si ibu ini melebihi warung yang kedua. Dia bukan hanya memberikan soal kebutuhan fisik, tapi dia memberikan sebuah masa depan, sebuah perhatian, sebuah dukungan, sebuah perubahan untuk hidup orang itu. Sudah ini perbuatan baik yang saya boleh katakan mungkin lebih bermakna daripada hanya sekedar memberikan makan lalu tidak membawa sebuah perubahan masa depan untuk orang ini. Sudah ini video ini memberikan makna yang sangat menarik buat kita. Bagaimana kita melakukan sebuah perbuatan baik.
makan, pakaian, minuman, oke. Tapi apakah cuma berhenti sampai di situ? Tuhan Yesus dikatakan bukan cuma soal makanan, tapi ada penghiburan, ada perhatian, ada juga menguatkan orang, mendukung orang di dalam hal-hal yang bukan materi itu. Sudah sekalian kita lihat, luar biasa bukan? Ya, apa yang Tuhan ingin kita lakukan itu sebuah yang sangat holistik di dalam kehidupan kita ini. Sudah waktu orang-orang ini mendengar perkataan Tuhan Yesus ini, mereka juga bingung. Mereka tidak pernah merasakan Tuhan Yesus atau melihat Tuhan Yesus dalam keadaan kondisi yang sangat memprihatinkan seperti ini. Gak ada makanan, gak ada minuman, telanjang, sakit, di penjara. Gak pernah lihat Tuhan Yesus seperti itu. Saudara, Tuhan Yesus rupanya tidak bicara tentang dirinya. Tuhan bicara tentang orang-orang yang dia anggap saudara. Ya, makanya ayat yang pasal 25, saudara, ayat yang ke-40 ini dikatakan begini. Dan raja itu, Tuhan Yesus, akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan, perhatikan yang dimerahkan, salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Salah seorang saudaraku yang paling hina. Kalau kita lakukan untuk Tuhan. Ayat 25, kontrasnya saudara, pasal 25. Maka ia menjawab mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang yang paling hina, kamu tidak melakukannya untuk aku. Jadi yang kita lakukan untuk orang yang paling hina, kita lakukan untuk Tuhan. Yang tidak kita lakukan untuk orang yang paling hina, berarti kita tidak melakukannya juga untuk Tuhan. Sudah lihat ya, ada kata saudara di ayat 40, ada kata seorang. Kenapa berubah ya? Dari kata saudara menjadi satu orang, menjadi salah seorang. Saudara, ini ada komentari yang mengatakan saudara atau seorang yang paling hina ini mengacu kepada kemungkinan besar murid-murid Tuhan yang dianggap saudara oleh Tuhan Yesus sendiri. Murid-muridnya, saudara. Ya, kalau orang memperhatikan murid-murid Tuhan Yesus, berarti memperhatikan Tuhan Yesus juga. Tapi di ayat 45 itu, Tuhan sepertinya tidak spesifik bicara saudaraku lagi, tapi salah seorang. Artinya lebih luas nih kelihatannya. Ada makna yang diperluas, yang diperbesar lagi oleh Tuhan Yesus. Ya. Jadi Paulus sendiri mengatakan begini. Ya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Sudah perhatikan, ada kata semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Kawan-kawan seiman. Ini juga ada perluasan kan, semua orang, tapi terutama kawan-kawan seiman. Dari saudaraku menjadi salah seorang atau saudara seiman, kemudian kepada semua orang, saudara. Mengapa Paulus itu memberikan prioritas ini ya? Ada saudara dulu misalnya, saudara seiman baru orang luar, orang banyak, semua orang. Saudara, Paulus mengerti bahwa yang namanya saudara seiman, gereja Tuhan ini, saudara semua yang duduk di atas, duduk di bawah sini, semua adalah keluarga. Keluarga di dalam kerajaan Allah. Saudara seiman, kawan-kawan seiman. Saudara, keluarga, kalau kita mengerti, semua ini kita keluarga yang dipersatukan di dalam satu Tuhan, satu baptisan. Ini keluarga kerajaan Allah. Maka Paulus menekankan kita harus berbuat baik kepada saudara kita seiman ini. Terutama sebelum kita keluar dari sini. Memperhatikan orang lain. Saudara, makanya kalau kita lihat juga di dalam keluarga kita. Ya, kalau ada keluarga kita yang kesulitan di dalam keadaan tertentu, sulit uang, gak ada makanan, terlibat masalah gitu. Bukankah orang yang paling dekat itu yang harus memberi pertolongan adalah keluarga, bukan? Keluarga dulu yang dicari, bukan? Kalau keluarga memang tidak bisa diandalkan, dia baru mungkin cari orang lain. Tetapi keluarga menjadi yang pertama yang harus diperhatikan dan tidak bisa diabaikan. Prioritas tentu membantu anggota keluarga dulu sebelum kepada orang di luar sana. Demikian juga di dalam gereja.
Saudara seiman menjadi prioritas sebelum kepada orang luar. Orang luar diperhatikan, tapi keluarga sendiri berantakan. Apa artinya, saudara? Apa artinya? Saudara, belas kasihan ini memang seperti berbuat baik ini seperti ada sebuah prioritas. Lingkaran dekat, saudara kita. Lingkaran yang tengah, saudara seiman kita. Lingkaran besarnya, semua orang, saudara. Ya, semua orang. Saudara, kenapa tidak berhenti? Wah, saya yang penting saya dan keluarga saya atau saudara seiman saja. Di luar sana nggak usah perhatikan. Enggak, saudara. Tidak. Tuhan mau kita perluas untuk semua orang bahkan. Tetapi ada dasar hukumnya. Dasar hukumnya adalah yang pertama ini. Hukum kasih. Ya, di dalam Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Perhatikan berikutnya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang kedua, tapi dikatakan juga yang sama dengan itu. Yaitu kasihi sesama seperti dirimu sendiri. Saudara, mengasihi Tuhan itu nggak bisa dipisahkan dengan kita mengasihi orang lain. Mengasihi sesama kita. Bila kita mengasihi orang lain, kita akan mengasihi Tuhan maksudnya ya. Kita akan bisa mengasihi orang lain, saudara. Sebaliknya juga kalau kita berbuat sesuatu kepada orang lain, kita melakukannya untuk Tuhan. Saudara, ada hubungan yang erat, kaitan yang erat yang nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa mengabaikan hubungan ini. Kita bilang kita hanya percaya Tuhan saja, kita masa bodoh dengan orang lain. Nggak bisa. Tidak bisa, saudara. Tuhan mau kita sungguh-sungguh yang namanya hukum kasih ini sama. Ya. Firman Tuhan yang lain mengatakan bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Kalau yang kelihatan saja kita tidak bisa mengasihinya. Saudara, sebab itu kita perlu perhatikan hubungan yang baik itu mengasihi Tuhan itu juga harus mengasihi sesama. Perbuatan kita kepada Tuhan, kepada sesama, kita lakukan juga untuk Tuhan. Karena pada akhirnya kita akan dipisahkan, dibedakan dari perbuatan kita ini loh. Ya, berdasarkan perbuatan kita. Saudara, kita kadang pikir ya, kenapa sih Tuhan sangat menekankan soal perbuatan? Bukankah iman, percaya Tuhan aja sudah cukup? Kalau percaya Tuhan kita dapat tiket masuk surga, bukan? Kalau kita beriman kepada Tuhan. Tapi jangan lupa saudara, ya, Yakobus itu mengingatkan kita. Makanya kita juga diselamatkan Tuhan tidak langsung dibawa ke surga hari ini. Kita diutus kembali ke dalam dunia ini. Untuk melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan rencanakan. Saudara, kalau perhatikan Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Ya. Di situ dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Tanda tanya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari kamu berkata, selamat jalan. Ya, hanya ngomong doang nih. Kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Hanya di perkataan saudara, tidak ada perbuatannya saudara. Apa gunanya itu? Kata Yakobus. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara. Bahkan tidak ada iman sama sekali. Orang yang mengatakan saya percaya Tuhan tapi masih menganiaya sesamanya. Masih membunuh sesamanya. Masih perang dengan saudaranya. Seperti perang hari ini. Saudara, apakah itu sungguh-sungguh punya iman kepada Tuhan? Karena yang dihancurkan juga adalah ciptaan Tuhan. Orang yang segambar dan serupa Tuhan. Diperangi, dikorbankan menjadi keegoisan para pemimpin negara. Apakah itu punya iman? Saudara? Ya. Saudara, perbuatan baik seseorang itu menyatakan imannya kepada orang lain. Orang yang mengaku percaya Tuhan, tapi tidak berbuat baik kepada sesamanya, itu omong kosong. Gak ada iman. Saudara. Ya. Orang yang mengaku percaya Tuhan, beriman kepada Tuhan,
pastilah ada perbuatannya, ada buahnya, saudara. Iya, ada buahnya. Dan perbuatannya baik dan benar di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita menunjukkan iman kita. Iman itu abstrak, gak kelihatan. Ngomong beriman tapi gak ada buktinya, gak ada kelihatan. Buktinya mana? Perbuatan saudara. Makanya kenapa dipisahkan berdasarkan perbuatan. Yang paling kelihatan memang perbuatannya. Perbuatan itu akhirnya mencerminkan iman di dalam hati kita seperti apa. Itu yang Tuhan tekankan buat kita, mengapa kita harus melakukan hal yang baik kepada semua orang. Saudara, yang kedua adalah soal teladan Tuhan Yesus ini. Teladan Tuhan Yesus selama hidupnya memberi banyak contoh kepada kita, saudara. Dia menunjukkan jiwa yang sangat berbelas kasih, sangat sosial kepada semua orang tanpa memandang-mandang suku Yahudi, Yunani, gak ada perbedaan suku di situ, saudara. Ya. Waktu Tuhan Yesus berkeliling-keliling, dia tidak hanya ngajar, memberitakan Injil, tapi dia juga menyembuhkan orang yang sakit, orang yang menderita dia tolong, orang yang susah dia hibur. Saudara. Orang yang kelaparan diberi makan dengan mujizat 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang mendapat makanan berlimpah, saudara. Tuhan Yesus perhatikan kebutuhan mereka secara fisik. Tapi kesusahan jiwa orang juga Tuhan perhatikan. Yang menderita, yang kerasukan, yang susah hati, Tuhan hiburkan semuanya. Sudah kalau kita lihat cara Tuhan Yesus di dalam pelayanannya, kita akan lihat Tuhan Yesus begitu holistik, begitu keseluruhan di dalam pelayanannya itu. Aspek jasmani diperhatikan, rohani juga diperhatikan oleh Tuhan Yesus. Holistik, saudara, di dalam sebuah pelayanan. Maka Injil Kerajaan Tuhan yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada kita di dalam catatan Injil ini adalah Injil yang holistik. Yang tidak cuma menekankan soal sosial saja atau soal penginjilan saja. Tidak, saudara. Ya. Saudara, tidak mudah memang gereja menjaga pelayanan ini. Ada sosial, ada aspek penginjilan ini. Tidak gampang. Ada gereja yang jatuh kepada sosial gospel. Injil yang sosial. Pokoknya yang dipikirin sosial aja pokoknya. Gimana cara nolong orangnya. Ya, kasih makan, kasih sembako, bikin dapur umum, ada musibah kirim bantuan, saudara. Jumat yang nggak ada makanan, setiap kali ibadah selesai dikasih makan, nggak ada uang dikasih uang gitu ya. Ada yang hanya menekankan satu ini tapi lupa bagaimana memanusiakan manusia. Ya. Bagaimana memberikan sebuah pengharapan, sebuah memperhatikan iman yang lebih bertumbuh. Ada lagi gereja yang hanya menekankan soal penginjilan saja ya. Yang penting penginjilan, pengajaran. Tapi minor di dalam aspek sosialnya. Ini juga tidak holistik, saudara. Bagaimana keduanya ini bisa holistik? Bagaimana keduanya bisa berintegrasi, dijalankan seperti yang Tuhan kehendaki? Sudah ini pergumulan gereja, ya gereja. Bukan hanya pentingkan penginjilan, tapi kebutuhan seperti orang-orang yang menderita ini juga perlu diperhatikan. Gereja ada pelayanan sosial, tapi gereja tidak lupa memberitakan Injil. Gereja memberitakan Injil, tapi gereja tidak boleh lupa juga dengan melayani diakonia yang perlu. Saudara sekalian, bagaimana dengan gereja kita ini? Gereja Kristen kebenaran yang kita cintai ini, saudara. Ya, apakah gereja ini sudah memperlihatkan keseimbangan itu, keholistikan di dalam sebuah pelayanan? Ada Injil, ada perhatian di situ. Adakah, saudara? Atau kalau kita bahasakan, apakah gereja ini menekankan amanat agung memberitakan Injil, tapi juga amanat kasih, hukum kasih yang harus dilakukan. Bagaimana ini bisa berintegrasi, berjalan dengan baik. Atau kalau kita lihat diri kita sebagai jemaat di dalam gedung ini, gedung GKK ini, saudara. Apakah kita juga cukup holistik di dalam pelayanan kita ini? Kadang-kadang kita memang perlu bertumbuh, perlu firman, perlu pengajaran, perlu pembinaan. Tapi apakah hati kita juga cukup berbelas kasih kepada orang lain? Ya. Ada pembinaan, ikut. Ya. Ikut rajin, belajar dengan baik. Tapi begitu untuk besuk, nggak mau. Saudara, ya.
Kalau ada kesempatan diberikan terlibat untuk besuk kepada orang sakit, nggak bisa, nggak mau, saudara. Ya, kesempatan untuk mengunjungi orang yang perlu dihibur, bersediakah terlibat? Belum tahu juga. Ada orang yang kedukaan bersediakah datang ke rumah duka untuk memberikan penghiburan. Sekedar datang duduk bersama keluarga yang berduka. Bersediakah kita? Kita kadang getol belajar firman Tuhan, tapi giliran kebutuhan seperti ini muncul, kita angkat tangan. Kita tidak mau terlibat, biar orang lain saja. Saya tugasnya belajar firman dengan baik. Sudah, Tuhan itu holistik, melakukan semuanya. Firman, pengajaran, pemberitaan Injil. Tapi kebutuhan orang sakit, butuh makan, butuh penghiburan, Tuhan Yesus juga layani mereka. Sangat holistik. Sudah, kita bersyukurlah kalau saya melihat gereja ini masih menjalankan pelayanan diakonia. Masih menjalankan pelayanan. Selain sembako, selain dalam masa pandemi mendukung orang-orang yang sulit, ya, tapi gereja juga terus melakukan pelayanan-pelayanan yang sosial. Ya, kebutuhan orang yang di dalam urgensi itu, ada jemaat yang butuh pelayanan itu bergerak. Kita bergerak, gereja bergerak, jemaat juga ada yang bergerak. Puji Tuhan, kita perlu bersyukur kepada Tuhan, saudara ya. Gereja mau memperhatikan orang-orang yang sulit, orang-orang yang susah, orang yang butuh pelayanan ini. Saudara sekalian, ya, Jumat yang kemarin baru saja ya, Musa Felix itu gedor pintu rumah saya. Saya baru siap-siap mau bangun, mau antar anak ke sekolah, ya 6:30 lebih saya sudah harus antar ke sekolah. Tapi ada cuma telepon, itu urgent kelihatannya. Saya tanya kapan mau pelayanan, sekarang. Oke, sekarang, ya. Jadi cepat-cepat, nggak mandi lagi, saudara, ganti baju, cuci muka, basahin rambut, semua dipermak dalam waktu beberapa menit, langsung berangkat, saudara. Kita nggak tahu kebutuhannya seperti apa. Tapi kalau sampai orang telepon pagi-pagi, ini sesuatu yang serius kelihatannya. Dan perlu diresponi dengan cepat, saudara. Ya. Nah, saya bayangkan, saudara ya, kalau Musa bukan gedor pintu saya, tapi pintu rumah saudara yang digedor jam 6 pagi. Saudara mau bangun, mau ikut, mau cepat-cepat ganti baju, ikut Musa, atau tengah malam ditelepon, sering juga nih tengah malam ya. Dulu Panatan juga sering, saya belum tinggal di sini. Di Panatan yang diajak. Saudara mau ditelepon jam 12 malam, diaken mau ditelepon, aktivis, bersedia, orang ini butuh pelayanan. Bersedia ikut, coba kita renungkan baik-baik. Ya, mau nggak kita menunjukkan belas kasihan, perhatian, tidak pandang waktu, tidak pandang orang. Apalagi terutama saudara seiman kita. Seperti apa hati kita ini? Cukup masih digetarkan enggak dengan keadaan di sekitar kita, orang-orang yang butuh. Saudara, mari kita refleksikan dengan baik ya. Apalagi bulan ini gereja mencanakan bulan misi. Bulan misi, saudara. Melayani orang, keluar melayani orang. Saya berharap kita punya kesempatan untuk melakukan banyak hal kegiatan sosial di bulan ini. Untuk melatih hati kita. Hati kita ini sudah masih peka atau sudah kaku ya, artinya sudah nggak peka lagi dengan kondisi sosial kita. Waktu kita lihat misalnya negara ini perang aja, negara Ukraina. Sudah lihat berita, saudara masih punya hati yang ini enggak sih? Hancur melihat orang-orang itu mati satu persatu, anak-anak, perempuan. Gitu ya. Itu yang jauh. Yang dekat di sekitar kita, yang di dalam kesulitan, masih enggak kita timbul hati yang berbelas kasih kepada orang-orang yang seperti itu. Saudara, saya setuju dengan seorang pendeta yang berkata, untuk mempunyai hati yang berbelas kasih, kita itu tidak cukup hanya dikhotbahin atau diskusi, tetapi perlu terjun ke lapangan. Saya alami itu waktu pelayanan misalnya di panti asuhan, panti jompo. Saudara akan lihat langsung, sudah akan tersentuh, tergetar, bagaimana mereka, kebutuhan mereka kita layani. Kita nggak berbuat banyak, betul. Tapi kita lakukan yang kita bisa dan hati kita itu sungguh-sungguh
dibuat lebih peka. Anak-anak muda yang pernah ikut, saya yakin semua akan tersentuh waktu bisa terjun pelayanan ini. Ini kita nggak bisa dapatkan waktu kita mendengar khotbah atau diskusi. Sudah ada, kalau ada kesempatan pelayanan seperti itu, lakukan. Sudah lihat hati saudara masih punya belas kasihan yang cukup tinggi enggak? Peduli enggak dengan keadaan sosial di sekitar kita? Melihat di sekitar kita dan bagaimana kita tergerak di situ. Sudah, mari latih hati kita. Ya, latih hati kita terus untuk punya jiwa dan hati seperti Kristus. Latih anak-anak kita juga, ya. Latih juga anak-anak muda kita untuk bisa mempunyai jiwa yang sosial. Sudah, seorang pendeta itu melatih anaknya itu, dia nggak banyak ngomong soal kamu harus berbuat baik ya, punya jiwa yang berbelas kasih. Enggak. Setiap kali anaknya ulang tahun, saudara ya, ulang tahun itu ya, suruh beli nasi kotak 20 bungkus. Saudara. Kamu ulang tahunnya, nah kamu bagi ke pinggir-pinggir jalan situ. Waktu anaknya kasih satu-satu, kasih. Hatinya tersentuh, saudara. Gak usah banyak ngomong, lakukan saja. Itu pengalaman itu langsung menjadi pengalaman yang mendarah daging di dalam hati. Langsung membuat hati itu merasakan memang betapa bahagianya memberi daripada menerima. Lebih berbahagia memberi daripada yang menerima. Yang terima bahagia, yang beri lebih bahagia lagi. Saudara yang kalau belum pernah mengalami pengalaman ini, lakukan saudara. Lakukan. Saudara akan merasakan Tuhan mengajar kita, membentuk hati kita. Jangan jemu-jemu kita untuk melakukan hal yang baik kepada orang lain, saudara. Orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar, mereka dibenarkan karena perbuatan mereka yang menunjukkan iman mereka di situ. Tapi kalau orang-orang yang tidak benar, tidak punya iman, mereka akan dipersalahkan soal perbuatan mereka yang tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang lain. Sama artinya mereka tidak melakukannya untuk Tuhan. Sudah, ingat ya, kita melakukan pelayanan sosial, kegiatan sosial bukan kita untuk diselamatkan seperti ajaran di luar kekristenan, bukan. Tapi kita melakukan pelayanan sosial, kegiatan sosial, karena Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Dan waktu kita lakukan itu untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Wujud daripada iman, keselamatan yang kita terima. Kiranya kita terus boleh tidak jemu-jemu dan membentuk hati kita. Setiap ada kesempatan yang Tuhan berikan, ambil, melatih jiwa kita. Lakukan menjadi ekspresi iman kita kepada Tuhan. Saudara sekalian, sejauh mana kita sudah melakukan ini? Cukupkah jiwa kita sudah cukup sosial, cukup berbelas kasih? Saya tahu ada jemaat yang sangat-sangat berbelas kasihan. Punya jiwa yang begitu mulia ya. Memperhatikan orang lain. Yang belum, mari latih hati kita. Peduli dengan orang lain dan lingkungan kita. Sudah, kita akan merenungkan baik-baik apa yang kita dengar hari ini. Saya undang para pemusik maju ke depan, mengiringi kita dengan sebuah lagu.